Lelah meniti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan engkau sendiri, tak peduli lagi. Shalom, apa kabar teman-teman semua yang dikasihi Tuhan? Pagi ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan telah memberikan kita kesempatan lagi bagi kita untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita datang menyembah dan memuji kepada Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Menyembahmu di
adalah setia dan adil. Dalam kesetiaannya, Dia tidak pernah meninggalkan kita, meskipun kita meninggalkannya. Meskipun kita selalu menyakiti hati Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita sampai sekarang ini. Saya ajak teman-teman masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi ini kami datang untuk memohon pengampunan kepadamu. Tolong ampunilah kami atas segala dosa dan kekurangan kami. Mungkin dalam perkataan kami, tingkah laku kami, dan perbuatan kami. Tolong ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Bapa, kami mohon pengampunan. Haleluya, amin. Sebagai umat yang telah diampuni, mari kita menjalankan kehidupan kita seturut berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali, sebaik-baiknya jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sebagai respon berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang sudah kita baca, mari kita pujikan Ku Beri yang terbaik. Tiada pernah
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar hanya didengar, tetapi juga harus melakukannya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita pujikan selalu bersyukur. Selamat pagi teman-teman pemuda remaja GKT Citra Raya. Selamat hari Minggu. Bersyukur kita walaupun online bisa ibadah pagi ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang temanya kembalilah pulang. Apa sih sebenarnya yang akan kita bahas bagian ini? Adalah kita paham bagaimana tentang apa sih makna perumpamaan ini dan bagaimana melalui tema ini kita mau lebih dekat sama Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita merasa mau dekat Tuhan itu ragu-ragu karena kadang-kadang kita masih terjebak dalam kebiasaan lama, dosa yang masih mengikat, begitu. Dan akhirnya kita tidak bisa dekat Tuhan ataupun rasanya percaya Tuhan tetapi tidak bisa bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Sebelum kita lebih jauh, mari kita akan berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh sama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan sekali lagi memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu supaya dia bisa menjelaskan bagian ini dengan tepat
Dan makin hari kami makin dekat dengan Tuhan karena kami mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa bersama-sama. Amin. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tema kita adalah kembalilah pulang. Saya mau sharing screen ini tentang tema ini. Ya, kembalilah pulang. Nah, di dalam PPT ini yang saya siapkan, di sebelah kanan saya cuplikan gambar menurut tradisi ya. Ini adalah gambar bagaimana bapak itu begitu mengasihi anak si bungsu ini ya, menunggu-nunggu pulang itu dipeluk sedemikian rupa. Ya. Nah, sebelum lebih jauh kita membaca sebagai dasar Alkitab perenungan kita Lukas 15 11 sampai 32. Mari kita membaca ayat ini, Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Saya akan bacakan teks ini. Di dalam ayat 11 demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak
bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Maka ayahnya kepadanya, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita, bukan karena kita sering membaca firman, tetapi jikalau kita membaca, mengerti, dan menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini, yang kita sudah baca, seperti yang saya katakan, bicara tentang luar biasanya si anak bungsu itu pulang ke rumah. Dan kalau kita seluruhan melihat teks ini, apa? Kita lihat slide berikutnya, bicara tentang sukacita si anak itu ketika pulang. Bagaimana dia bisa sukacita? Saya menuliskan di sini. Perumpamaan ini menggambarkan memang sukacitanya itu karena Bapa yang penuh kasih. Saya ulangi ya. Sukacitanya itu kenapa? Karena Bapa yang penuh kasih itu dan menunjukkan kemurahan hati bapaknya itu menutupi semua kejahatan anaknya, menutupi semua kejahatan anaknya. Seberapa sih jahatnya si anak ini? Mari kita lihat slide ini ya. Seberapa jahatnya, coba kita bisa bayangkan seberapa jahatnya. Kalau kita lihat, saya berikan di dalam slide ini ada paling tidak ada 3 gambaran ya kejahatan si anak hilang ini. Pertama apa? Dia memberontak dan pergi jauh. Kalau kita lihat warisan itu sebenarnya ya, warisan itu jelas-jelas memang sudah ada tertulis dalam hukum Yahudi. Jadi artinya adalah warisan itu sendiri nggak salah. Tetapi ketika si anak itu minta warisan semasa si papa itu masih hidup, itu seolah-olah ia berkata, aku berharap bapakku sudah mati. Jadi apa yang dilakukan ini luar biasa jahatnya. Dalam ayat 11 sampai 16 ini benar-benar, dan teman-teman bisa bayangkan ya, waktu dia minta kepada bapaknya, ayat yang 12 itu, berikan harta, terus akhirnya membagi harta. Nah, kemudian dikatakan ayat 13, beberapa hari kemudian si anak bungsu menjual harta bagiannya. Jadi artinya apa? Ini artinya kalau kita lihat bagaimana si anak minta warisan. Beberapa hari kemudian dia jual warisan itu dan pergi ke kota berfoya-foya, memboroskannya itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, pada masa itu tuh tidak seperti sekarang. Warisan itu kadang-kadang bentuknya itu bisa emas lempengan atau deposito. Jadi relatif lebih mudah dicairkan. Pada masa itu tidak bisa demikian. Harta orang itu berupa apa? Harta orang itu pada waktu itu ya berupa apa? Ya berupa tanah. Berupa apa? Hewan pemeliharaan. Jadi kalau dia mau pergi ke kota, setelah dibagi-bagi warisan, dia mau pergi ke kota, dan di sini Alkitab berkata beberapa hari, itu benar-benar butuh waktu relatif panjang untuk menjual tanah dan menjual hewan peliharaan. Jadi sekali lagi, benar-benar si bungsu ini jahat sekali, dan jiwa pemberontakan, jiwa melawan aturan, melawan moral yang biasa seharusnya nggak terjadi, itu terjadi gitu. Jadi itu butuh, sekali lagi, kalau orang itu gini ya, misalkan ada orang minta warisan, papanya, papa mama masih hidup, itu nyesel, mungkin nggak jadi, begitu ya. Tetapi dikatakan Alkitab berhari-hari, dia kemudian menjualnya, berarti apa? Selama beberapa hari itu, makin hari dia makin mantap untuk minta warisan, dia menjualnya, dan dia pergi ke kota. Kalau kita mundur ya, budaya pada waktu itu,
Jadi seorang anak yang orang atau orang dewasa, bukan seorang anak ini ya. Jadi orang menjual warisan itu tidak kepada sembarang orang. Dia harus, orang Yahudi itu menjual tanahnya itu harus kepada orang yang satu suku. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama ya, jadi bangsa Israel itu jelas ada harta warisan pusaka dari Tuhan, yaitu sudah dibagi suku apa gitu ya. Jadi suku Yehuda, suku Efraim, nah itu suku-suku itu semua itu sudah pembagian. Kalau menjual tanah harus menjual tanah ya termasuk suku itu gitu. Supaya apa? Supaya tidak tetap area itu tetap menjadi kelompoknya, daerahnya suku tertentu. Sekali lagi, jadi tidak mudah proses menjual. Tetapi sekali lagi si bungsu itu menjualnya. Jadi sekali lagi di sini kejahatan yang dilakukan betul-betul intensional. Jadi benar-benar mau lakukan, enggak rasanya itu, enggak rasa bersalahnya itu menipis dan mungkin hilang pada waktu itu. Itu kita lihat ayat 11, 16, dan ketika ayat 16 baru dia melakukan proses pertobatan. Dengan apa? Dia menyadari keadaannya. Setelah apa? Kalau kita lihat dalam bagian ini, dia menyadari di ayat 17 itu karena sadar bahwa jauh dari Tuhan itu benar-benar sebuah kebodohan. Saya ulangi ya, jauh dari Tuhan itu sebuah kebodohan. Kenapa? Dia sebagai orang Yahudi, teman-teman masih ingat ya, kebudayaan orang Yahudi, budaya orang Yahudi. Orang Yahudi itu, dia jelas-jelas menganggap babi itu najis. Kalau sampai dia mau kerja di ladang jaga babi sebagai orang Yahudi, itu tuh menunjukkan keterpaksaan yang luar biasa. Terpaksa banget, baru dia mau kerja. Dan kalau kita lihat dalam ayat ini, ayat yang ke-16, itu adalah apa? Dia sadar banget nih, dia lapar, mau makan makanan ampas babi, makanan ampas yang mestinya untuk babi itu pun dia nggak dapat apa-apa. Jadi dengan kata lain, dia itu miskinnya miskin, minus, sampai sekali lagi dia orang Yahudi itu mestinya menjaga, nggak mau deket babi, dia mau kerja babi, mau makan ampas yang mestinya untuk babi, dia mau. Itu menunjukkan betapa kondisi yang sangat buruk itu terjadi. Dan itu yang menyadarkan dia dan membuat dia bertobat. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berhenti sebentar di sini. Berhenti untuk merefleksikan kita. Ini yang saya sering ketemu dengan teman-teman remaja. Teman-teman remaja, teman-teman pemuda, tapi juga teman-teman orang dewasa. Kenapa? Yaitu nada-nada yang mirip. Satu, miripnya apa? Seperti remaja, seperti anak bungsu. Kadang-kadang dia melakukan kesalahan itu kayak nggak rasa bersalah gitu loh. Jiwa pemberontakan terhadap Tuhan itu begitu kuat. Contohnya ya, kebiasaan pornografi. Jelas-jelas pornografi itu melanggar firman Tuhan. Jelas-jelas itu melanggar firman Tuhan. Jelas-jelas itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan katakan gitu. Tetapi tetap dilakukan dengan berbagai alasan yang ada, dengan berbagai alasan, wah aku nggak sanggup, aku nggak bisa, atau apa, atau kebiasaan nyontek, kebiasaan menunda kerjaan, kebiasaan malas-malas menyontek, ya, apalagi ini online, ujiannya online, belajarnya online ya. Ini anak SMP, SMA lagi UTS, ini bagian untuk benar-benar teman-teman berjaga-jaga gitu. Kenapa? Ya karena nggak diawasi. Kebiasaan-kebiasaan buruk ini seringkali itu membuat remaja sampai akhirnya yang kebiasaan buruk, yang pornografi, yang game online, wah itu menjadi kecanduan gitu. Tahu salah tapi kemudian tidak berdaya, itu alasannya. Jadi akhirnya meneruskan. Dan kalau si bungsu itu sadarnya kapan?
Dia mau bertobat ketika dia sadar bahwa dia jadi sangat miskin. Kalau kita mungkin di dalam era sekarang, teman-teman sekarang mungkin ya nggak miskin karena masih tinggal di rumah orang tua. Tetapi ada esensi. Kalau kita ini membiasakan kebiasaan buruk itu sedemikian rupa, kita membiarkan, mengizinkan isi pikiran kita dengan komik-komik yang nggak benar, pornografi, cerita-cerita, dan kemudian ikut hal-hal yang tidak membangun rohani. Nanti lambat atau cepat kita akan mengalami defisit minus kehidupan rohani. Artinya apa? Rohaninya kering. Kalau sudah rohani kering, akan merambat untuk menjadi apa? Menjadi kita tidak bisa mengembangkan diri. Kita itu tidak bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kadang-kadang saya ketemu dengan remaja yang pemuda merasa kadang-kadang kayak pesimis di masa pandemi ini. Justru masa pandemi ini kita diuji semangatnya. Untuk apa? Untuk bisa tetap survive. Justru menunjukkan sekarang ini potensi kita masih tetap berkembang masa pandemi, kita tetap bersemangat begitu. Jangan tunggu sampai defisit rohani, jangan sampai defisit emosi. Maksudnya emosi itu jadi akhirnya kita kering sekali, jadi kita ini tidak ada sukacita, tidak punya semangat, jangan sampai mengalami defisit baru bertobat. Tapi jikalau teman-teman tuh punya teman nih ya, yang kemudian dia karena kebiasaan buruknya, kebiasaan dosanya berkecimpung, yang rasanya sekarang sampai mengalami defisit rohani, defisit pengembangan diri, defisit emosi, nggak ada sukacita, nggak punya semangat belajar lagi, tidak ada kata terlambat. Seperti remaja ini. Kalau kita mempelajari ayat 20 sampai 24, kita lihat slide. Akhirnya dia bersuka cita. Kenapa? Karena dia mau datang kepada bapaknya. Semula dia merasa, aku mulai, berilah aku. Waktu pertama kali dosa, lakukan. Ya berilah aku harta. Sekarang dia berkata kepada bapaknya, aku mau jadi hamba. Dengan kata lagi, pakailah aku. Ini adalah proses yang membuat dia sukacita. Yaitu apa? Menyadari bahwa dia salah, ngalami pertobatan, ngalami sukacita Tuhan, setelah itu ngalami sukacita Tuhan, dan akhirnya dia berkata, ya Tuhan, ya Bapak, aku mau jadi hamba saja. Artinya adalah aku mau melayani Tuhan. Nah, perubahan inilah dampak dari apa? Pertobatan yang terjadi, teman-teman. Jadi kalau begitu, seperti apa? Kadang-kadang jadinya seperti ini. Yang saya sering ketemu, ada remaja pemuda itu gini, aduh aku rasanya udah nggak layak, begitu. Karena apa? Aku terlalu banyak dosanya, gitu. Apalagi dengan mereka yang sudah kecanduan narkoba yang sampai lama. Kadang-kadang masa pacaran yang sampai terlalu dalam, akhirnya ML sebelum menikah, terus merasa bersalah sedemikian itu, kemudian dia berkata, wah aku tidak layak, sampai aku sekarang, ya mereka cerita pada saya, sekarang aku sampai nggak bisa berdoa, Bu Iis, aku doakan aja, kadang-kadang aku ke gereja karena terpaksa, tapi hatiku tidak sejahtera. Saya berkata kepada mereka ini, justru ketika kita merasa defisit emosi kita isinya negatif, marah-marah melulu, tidak punya semangat, tidak punya motivasi, tidak punya sukacita, justru saat itu saat datang pada Tuhan. Justru ketika aku banyak berdosa, waktunya datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Bapa di surga terus menanti dan mengasihi kita. Kita lihat slide ini. Bapa yang digambarkan dalam perumpamaan ini Bapa yang luar biasa penuh kasihnya. Saya memberikan gambaran seperti ini, ya. Di daerah timur pada waktu itu orang tua itu tidak pernah berlari, namun ia bisa berlari menemukan anaknya yang membawa aib keluarga. Ingat pada masa itu satu kampung itu jelas tidak banyak orangnya. Jadi ketika si anak bungsu itu minta warisan, kemudian dia berfoya-foya, kalau si sulung berkata bahwa si bungsu dengan pelacur-pelacur, itu hampir yakin semua
desa tahu itu berita aib. Tetapi di dalam bagian ini saya menegaskan bahwa si Bapa dalam perumpamaan ini yaitu Tuhan, itu adalah berlari memeluk anaknya. Artinya adalah justru datanglah kepada Tuhan. Dan bagaimana yang dilakukan setelah menerima anak ini, merangkul si bungsu, apa yang dilakukan? Dia memberikan cincin. Apa arti cincin? Cincin itu adalah meterai bahwa dia punya hak sebagai anak. Kalau jubah yang terbaik itu bukti penerimaan, dan kalau diberikan sepatu ada pengakuan sebagai anak. Pada masa itu tuh kalau bukan anak, budak itu tidak pakai sepatu. Sepatu itu maksudnya kalau kita sebut sekarang itu kayak sepatu sandal begitu ya. Itu pengakuan sebagai anak. Bukan saja pemberian pengakuan, tetapi betul-betul si papa ini apa? Mengadakan pesta. Ini adalah kenapa pesta? Itu tanda cara sang bapak menunjukkan sukacitanya dan berbagi sukacita dengan orang lain. Teman-teman lihat seperti ini ya. Jadi ini adalah satu kontras menggambarkan betapa si anak dosanya seperti itu, tapi si bapak itu sudah menanti menyambut si anak. Jadi artinya adalah kalau kita berada dalam lingkup terikat oleh kebiasaan buruk dan dosa, justru kita masih datang pada Tuhan. Saya harap rekaman ini kan direkam ya. Kalau ini teman-teman merasakan konsep ini perlu bagikan ke papa mama, banyak orang dewasa. Bu Iis ketemu begitu banyak orang dewasa yang apa? Yang seringkali ngomong yang sama ketika merasa hatinya terpuruk, ketika mereka merasa bersalah, justru tidak berani datang kepada Tuhan. Dan itu sebuah kesalahan. Yang benar adalah kalau kita bersalah, maka kita harus punya semangat. Justru harus dekat sama Tuhan, harus kembali pulang dekat sama Tuhan. Karena justru di situ Tuhan akan menyambut. Justru di situ akan terjadi apa? Sukacita karena pemulihan. Saya berikan slide gambaran ini ya, sukacita karena pemulihan. Ini nanti kita bisa pelajari, teman-teman lebih jauh bisa pelajari di ayat 25 sampai 32. Pemungut cukai dan orang berdosa digambarkan sebagai anak yang hilang. Si sulung adalah gambaran tentang ahli Taurat dan orang Farisi karena sikap batin mereka yang jahat. Nah, pemungut cukai dan orang berdosa pada waktu itu benar kayak orang hilang begitu, betul-betul digambarkan orang berdosa, orang hilang, sehingga orang Farisi nggak mau dekat. Tetapi justru pada waktu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu merangkul mereka, siapapun mereka yang mau datang pada Tuhan, dirangkul oleh Tuhan, maka disitulah akan terjadi pemulihan dan yang bersangkutan akan mengalami sukacita pemulihan. Tetapi kalau kita lihat ya, bagaimana sikap si sulung ini. Kita lihat slide ini. Kenapa si sulung itu tidak bisa bersukacita? Si sulung itu adalah seorang yang bekerja keras, selalu menuruti kehendak ayahnya. Dia tidak membawa aib, dia tampak saleh. Tetapi apa? Si sulung itu tidak taat pada dua perintah terbesar yang Alkitab berikan, yaitu mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama atau adiknya. Si sulung tidak bisa mengampuni adiknya dan dia tidak bisa menerima papanya yang mengampuni. Akhirnya dia marah, tidak mau masuk rumah dan tidak ikut pesta. Teman-teman dikasih Tuhan, kalau kita misalkan merasa tidak suka, ya, misalkan kita seperti orang saleh, ya, kelompok si sulung ini, kita merasa aku baik-baik saja, kemudian kok aku nggak rasakan pesta, kok nilaiku nggak bagus, kok aku nggak diberkati Tuhan lebih, padahal aku ini nggak seperti si bungsu misalkan foya-foya, nyontek-nyontek, pornografi, enggak kok aku baik-baik saja di gereja, begitu ya. Kalau itu membuat kita tidak bisa sukacita,
atau tidak punya beban merangkul si bungsu, tanda kutip, merangkul orang berdosa, kita justru nggak ngalami pemulihan batin juga dan nggak ngalami sukacita. Jadi kalau mau disimpulkan apa? Dua-dua, si bungsu dosa, jahat. Si sulung dosa juga, jahat nggak jahat. Penampakannya dua-dua kelihatan berbeda. Yang satu jelas-jelas kelihatan di mata si bungsu ini jahat, dia minta warisan, merontak dengan pelacur, buruk sekali. Si sulung kelihatan saleh, baik-baik saja. Tetapi kalau orang kelihatan saleh, baik-baik saja, rajin ke gereja pelayanan, tetapi hatinya tidak punya hati yang mengampuni dan merangkul orang bersalah, orang berdosa, kita penjahat sebenarnya. Kalau kita kemudian tidak bisa mentaati, tidak bisa bersukacita seperti Tuhan bersukacita menerima orang berdosa, kita pun jahat di mata Tuhan. Tetapi sekali lagi, walaupun kisah ini menggambarkan si sulung tidak menunjukkan pertobatannya, tetapi masa ini saya yakin sekali jika si sulung kita kelihatan saleh, tapi kita menyadari dosa kita mau taat dan mengasihi orang lain yang bersalah, kita pun mengalami sukacita pertobatan yang sama seperti si bungsu alami. Mari kita lihat dalam bagian penutup ini. Dalam penutup ini, mari kita pikirkan kali ini. Kita berupa atau kita menampakkan diri atau kita sedang bergumul nampak seperti si bungsu kelihatan pemberontak, atau kita ini sebenarnya si sulung yang nggak kelihatan pemberontakan tetapi hati kita tidak dekat Tuhan. Maka nasihat firman Tuhan kalau disimpulkan yaitu pertama, jangan pergi jauh, jangan berdiri di luar, mari kembali pulang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mau menerima, mengasihi, Tuhan itu mengasihi, berbelas kasihan, menanti kita. Dan bagian ini selalu memberikan saya sukacita ketika saya masih bergumul di dalam kesalahan dan dosa. Sukacitanya apa? Sukacita mengingat kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu kalau di dalam Rick Warren tuliskan, saya kutipan di sebelah ini, teman bisa baca, saya akan bacakan ya, demikian. God's love is like an ocean. You can see its beginning, but not its end. Menarik ya. Kasih Tuhan itu kita tahu seperti gelombang laut ya. Waktu datang kita tahu, waktu gelombang itu kemudian ke laut, kita nggak tahu akhirnya. Untuk menunjukkan betapa kasih Tuhan itu kasih yang tak terbatas. Kasih Tuhan tak terbatas. Kasih Tuhan yang mau menerima dan merangkul. Oleh sebab itu, mari kita datang, kita menikmati pesta yang penuh sukacita. Karena sukacita apa? Sukacita kasih pengampunan yang disediakan Bapa yang di surga. Biarlah kita bersukacita karena pemahaman ini. Setiap kita semua masih dalam pergumulan dosa, kebiasaan buruk kita. Kita semua, saya pun masih terus bergumul dengan Tuhan. Biarlah bagian ini membuat kita bersukacita dengan kasih Tuhan, sekaligus mari kita menyebarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Supaya apa? Supaya pun mereka merasakan sukacita menikmati pesta sukacita kasih pengampunan Tuhan yang sama. Sehingga makin hari, makin sukacita dalam Tuhan. Kalau kita sukacita dalam Tuhan, apa yang terjadi? Semangat belajar kita akan tumbuh, motivasi belajar kita tumbuh, kita tetap berkembang, kita tetap bersemangat. Baik di sekolah, baik di rumah, baik juga dalam pelayanan. Kiranya kasih Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menopang kita, menolong kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan menghibur kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu limpah.
kasih kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang selalu menunggu kami orang berdosa dan mau merangkul kami. Memberikan meterai jaminan bahwa kami anak-anak Tuhan dan Tuhan mau menuntun kami. Tuhan, kami bersyukur untuk itu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk punya semangat makin dekat dengan Tuhan, pulang ke hadirat Tuhan. Dan biarlah ini pun membuat kami bersemangat mengajak pemuda remaja yang lain yang menjauh dari Tuhan karena merasa bersalah atau punya kebiasaan buruk yang membuat mereka terikat. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Kami pohonkan demi nama Yesus Kristus yang sudah memberikan firman kepada kami dan sudah menebus dosa kami. Amin. Aku seperti bunga yang Happy Sunday guys, kalian udah ngikutin ibadah kali ini kan? Apa yang kalian pelajari dari ibadah kali ini? Pasti ada something kan? Nah, jangan lupa kalian untuk melakukan hal itu terus di seminggu ini. Sampai minggu depan kita bertemu di ibadah lagi. Oh ya guys, jangan lupa untuk mengucap syukur pada Tuhan dan menyalurkannya lewat memberikan persembahan di bawah ini. Jangan lupa kalian harus jaga kesehatan dan juga ikuti protokol dari pemerintah. See you again! kamu setelah apa yang engkau berikan padaku, kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Ampunilah aku yang meninggal